Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 6 Desember 2024. Sari berita, KPU ND sukses pleno penetapan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten ND. Peningkatan disiplin warga binaan di Rutan Bajawa wajib mematuhi aturan yang berlaku. Bersama saya Angela But, inilah berita selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ND sukses melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten ND dalam pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024. Laporan Rovinus Bula. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ND telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten ND dalam pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024. Rapat pleno penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten ND secara resmi dibuka oleh Ketua KPU ND Wilhelmus Hermanto Lose, berlangsung di Aula Hotel Flores Mandiri pada Kamis 5 Desember 2024 di ND. Rapat pleno penetapan dihadiri oleh Kapolres ND dan Dim 1602 ND, Kepala Kesbang Pol mewakili PJ Bupati ND, Kasih Intel Kejari ND, Ketua Bawaslu Kabupaten ND bersama jajaran, pimpinan OPD para camat dalam kota ND, para saksi masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati, ketua dan anggota KPU ND serta ketua PPK Kecamatan sewilayah Kabupaten ND. Ketua KPU ND Wilhelmus Hermanto Lose mengatakan bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk 3 kandidat calon gubernur dan wakil gubernur khusus wilayah Kabupaten ND, pasangan calon gubernur nomor urut 2 berhasil memperoleh suara terbanyak di Kabupaten ND. Sementara hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati ND, pasangan calon nomor urut 1 Paket Deodo mendapat suara sebanyak 60.589 suara, pasangan nomor urut 2 Paket Era Milenial 14.964 suara, pasangan calon nomor urut 3 Paket Jasa 38.020 suara, dan pasangan calon nomor urut 4 Paket Lori Gadi Jauh Baleti 33.980 suara. Ya, kalau kita lihat dari rekapitulasi hasil hasil akhir itu paket nomor urut 1 di 60.589 suara, paket nomor urut 2 di 14.964, paket nomor urut 3 di 38.020, paket nomor urut 4 di 33.980. Dari angka ini kita bisa mengetahui bagaimana urutan perolehan suara. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ND menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama seluruh masyarakat Kabupaten ND yang telah mendukung seluruh tahapan pilkada hingga rapat pleno penetapan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kabupaten ND. Usai pleno penetapan di tingkat Kabupaten ND, KPU ND akan melanjutkan pleno penetapan hasil perhitungan perolehan suara pilkada di tingkat provinsi. RRI ND Rovinus Bula melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Manggarai Barat gelar rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada 2024, pasangan calon bupati dan wakil bupati Edi Weng mendapat perolehan suara unggul. Laporan Epi Wahab.
Umum KPU Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Manggarai Barat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT serta Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat pada Selasa lalu bertempat di kantor KPU Kabupaten Manggarai Barat. Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat, Ferdiano Sutarto Parman dalam sambutannya menyampaikan dalam pleno yang digelar nantinya panitia pemilihan kecamatan atau PPK akan membacakan hal yang menjadi catatan khusus atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh saksi pasangan calon dalam rapat pleno di tingkat PPK. PPK dari 12 kecamatan se-Kabupaten Manggarai Barat akan membacakan apa-apa saja yang menjadi catatan-catatan kejadian khusus dan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh saksi pasangan calon dalam rapat pleno di tingkat PPK dengan menyebutkan seperti apa status penyelesaiannya. Setelah itu nanti kami akan mempersilahkan secara bergiliran ke-12 PPK untuk membacakan hasil rapat pleno di tingkat kecamatan. Lebih lanjut, Ferdiano Sutarto Parman juga mengapresiasi kerja keras semua pihak yang ikut berkontribusi dalam mensukseskan segala tahapan proses Pilkada 2024, mulai dari tingkat kabupaten hingga tempat pemungutan suara atau TPS, partai politik, pasangan calon, pemilih, dan juga TNI Polri. Adapun perolehan suara pasangan calon atau paslon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi dan Yulianus Weng unggul dibandingkan perolehan suara pasangan calon Kristo Mario Y. Pranda dan Ricardus Tata Sontani. Usai hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Manggarai Barat yang digelar KPU. Paslon Edi Weng mendapatkan perolehan suara sah sebanyak 73.872 suara dan paslon Mario Richard mendapatkan perolehan suara sah sebanyak 71.164 suara. Hasil ini berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat nomor 804 tahun 2024 tentang penetapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun 2024 yang diterbitkan pada 3 Desember 2024 lalu. Rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 di kantor KPU Manggarai Barat pada 3 Desember lalu berjalan lancar dan dikawal ketat petugas kepolisian. Diketahui kepolisian dari Polres Manggarai Barat menurunkan sebanyak 148 personil. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. PGRI Flores Timur meminta pemerintah pusat mempertimbangkan menghapus syarat jumlah jam mengajar yang ditetapkan sebesar 24 jam per minggu untuk menerima tunjangan profesi. Laporan Rosa Dalima. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Flores Timur NTT Maximus Masakian menyatakan pada dasarnya kebijakan tersebut memberikan semangat baru bagi para guru non-ASN untuk lebih fokus dan termotivasi dalam meningkatkan kualitas pengajaran. Namun PGRI Flores Timur meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali untuk menghapus syarat jumlah jam mengajar yang ditetapkan sebesar 24 jam per minggu agar bisa menerima tunjangan profesi. Menurutnya regulasi ini tidak relevan di banyak daerah terutama di wilayah terpencil yang jumlah siswanya terbatas akan mengalami kesulitan untuk pemenuhannya. Muncul guru lagi yang penerima tunjangan profesi guru, tapi dia tidak terpenuhi jam, maka dia tidak akan terima tunjangan tersebut. Sekolah-sekolah kecil itu tidak bisa. Nah sekarang ada alternatif, guru bisa cari jam tambahan di sekolah lain. Tapi di sekolah lain juga punya kondisi yang sama. Jadi kemarin kita nyatakan untuk kalau boleh syarat untuk 24 jam itu dihapus. Ya kalau tidak dihapus, mungkin diturunkanlah jumlah jamnya itu menjadi 12K, 16K seperti itu. Kalau tidak, banyak guru yang sudah lolos sertifikasi tapi dia tidak akan terima tunjangan profesi. Kalau syarat itu mesti ada. Maximus kemukakan tunjangan profesi seharusnya lebih berfokus pada kinerja dan kontribusi guru dalam proses belajar mengajar, bukan sekedar berdasarkan jumlah jam mengajar. Hal ini menurutnya akan lebih adil dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. PGR Flotim juga menyambut baik seleksi penerimaan tunjangan profesi guru TPG melalui piloting tahap 1, 2, dan 3 yang digelar secara masif oleh pemerintah pada tahun 2024. Namun demikian, mereka berharap agar kondisi di lapangan terkait dengan jam mengajar menjadi pertimbangan agar tidak ada guru yang terkendala oleh regulasi yang tidak relevan. Jadi begini, ada
sekarang ini memang para guru ini senang, Bu, karena perekrutan guru untuk terima tunjangan profesi guru itu sangat masif saat ini dan jumlahnya besar-besaran. Di tahun 2024 ini piloting 1, piloting 2, piloting 3, bahkan di akhir November kemarin sudah ada pembukaan lagi untuk perekrutan guru untuk menerima tunjangan profesi guru. Maximus menambahkan pihaknya juga berharap kebijakan ini dapat segera dievaluasi agar lebih relevan dengan kondisi di lapangan, terutama di daerah terpencil, sehingga setiap guru boleh mendapatkan haknya secara penuh. RRI ND Rosada 5 melaporkan. Dapat pengarahan warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Bajawa diingatkan wajib mematuhi aturan yang berlaku dengan selalu menjaga kebersihan dan memastikan terciptanya suasana yang kondusif di dalam rutan. Laporan Suimam. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Zulkifli Ahmad, Kamis 5 Desember 2024 menjelaskan tujuan dari pengarahan tersebut agar seluruh warga binaan meningkatkan kedisiplinan dan menjaga ketertiban di dalam rutan sekaligus mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Dikatakan pentingnya komunikasi yang baik antara petugas dengan warga binaan agar setiap peraturan yang diterapkan dapat dipahami dengan jelas sehingga dengan adanya komunikasi yang efektif segala potensi masalah dapat terdeteksi sejak dini dan segera ditangani, sehingga gangguan keamanan dan ketertiban dapat diminimalisir. Saya meminta kepada saudara semua warga binaan untuk selalu mentaati semua aturan yang ada, menjaga kerapian serta akan melakukan penggeledahan secara rutin untuk meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban. Bagi warga binaan saat keluar dari pintu steril harus berpakaian rapi, menggunakan celana panjang, terutama bagi warga binaan yang dipercayakan untuk menjadi tamping. Ia melanjutkan, seluruh warga binaan di Rutan Bajawa dapat lebih disiplin dan bertanggung jawab. Harapannya, melalui peningkatan kedisiplinan dan pemahaman terhadap aturan, Rutan Bajawa dapat tetap menjadi tempat yang aman, tertib dan kondusif bagi semua penghuninya, menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi proses pembinaan. Ditambahkan, kedisiplinan yang diterapkan tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketertiban di dalam rutan, tetapi juga sebagai bagian dari pembinaan karakter bagi warga binaan agar mereka dapat lebih siap menghadapi kehidupan setelah kembali ke masyarakat. Dengan adanya pembinaan yang baik di dalam rutan, diharapkan para warga binaan dapat lebih memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan di masa depan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Kita beralih ke informasi lainnya. Masyarakat Desa Nagerawe, Kecamatan Buawai, Kabupaten Nagekeo, keluhkan infrastruktur jalan yang rusak di wilayah tersebut. Laporan Nikolaus Makumeli. Keluhan terkait rusaknya ruas jalan di wilayah Nagerawe disampaikan Jeffrey Gasevea, salah satu tokoh muda Desa Nagerawe kepada media RRI Rabu 4 Desember 2024. Dirinya menuturkan akses jalan yang rusak sangat mengganggu aktivitas warga yang menggunakan akses jalan menuju Pasar Buawai di Kecamatan Buawai maupun kembali ibu kota Kabupaten Nagekeo, di mana kondisi tersebut berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Mewakili masyarakat Desa Nagerawe, dirinya sangat mengharapkan kiranya pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo melalui dinas terkait agar dapat mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki kerusakan ruas jalan daerah tersebut yang merupakan akses satu-satunya bagi masyarakat Nagerawe. Ditambahkan Jeffrey bahwa ruas jalan daerah yang rusak kurang lebih dari 8 km. Oleh sebab itu, saat ini masyarakat Nagerawe sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo terkait persoalan tersebut. Kondisi jalan memang sangat-sangat prihatin dalam di area Nagerawe, Kecamatan Buawai, Kabupaten Nagekeo. Mungkin saat ini masyarakat sangat membutuhkan perhatian dari Pemda Nagekeo, karena memang nomenklatur jalannya itu nama jalan daerah. Artinya kegunaan dana mungkin bisa dari dana dari daerah Kabupaten Nagekeo. Jalan ini satu-satunya jalan yang bisa menghubungkan masyarakat desa dengan pusat pasar atau pusat kecamatan. Memang musim hujan begini kadang lumpur dan juga banyak genangan air di setiap badan jalan. Hampir menyeluruh kayak memang dari ujung aspal itu cukup jauh sampai sana, mungkin 8 kilo sampai Nagerawe. Ya, sebagai masyarakat mungkin permintaan kami masyarakat
Desa Nagrawe memohon kiranya pemerintah Kabupaten Agio ada dana-dana yang bisa dialokasikan untuk membuka jalan, mungkin bisa perhatikan juga kami di Desa Nagrawe. Sementara itu, Kepala Desa Nagerawe Valentinus Lado kepada media RRI menuturkan bahwa terkait ruas jalan yang rusak telah diusulkan lewat Musrem Bangcam Kecamatan Boawae untuk dijadikan prioritas pertama atau P1 di tahun 2025. Di Musrem Bangcam Kecamatan Boawae kita sudah usulkan menjadi prioritas pertama untuk di 2025. Dan memang itu P1 itu sudah lama, Pak. Setiap tahun kami selalu usul jalan ini, tidak ada yang ini. Baru ini tahun ini tidak tahu lagi. Dirinya mengharapkan agar pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo melalui dinas terkait untuk memperhatikan akses jalan daerah tersebut karena sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian. Dijelaskan Valentinus bahwa terkait ruas jalan yang rusak telah diusulkan berkali-kali, namun hingga saat ini belum ada tanggapan atau respon dari pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo. Oleh sebab itu, di tahun 2025 dirinya berharap agar bisa direalisasikan sehingga segala aktivitas perekonomian warga serta pelayanan-pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Ya, jadi kami mohon kepada pemerintah daerah bisa memperhatikan jalan kami ini karena jalan potensinya untuk masyarakat untuk mencari uang ke Kecamatan Boawae dan juga pelayanan masyarakat, pelayanan dari pemerintah juga terkatung-katung masalah jalan. Dirinya menambahkan bahwa memasuki musim hujan saat ini, kondisi jalan yang rusak, berkubang dan licin sangat membahayakan bagi para pengendara. Selain itu juga, akibat dari rusaknya ruas jalan tersebut menyebabkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Nagerawe juga menjadi terhambat. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Raudalatul Atfal Al-Fatih Ende menggelar kegiatan program orang tua mengajar. Laporan Lady Badin. Jadi peran orang tua itu benar-benar berupaya untuk menghadirkan di sekolah. Program Orang Tua Mengajar di RA Al-Fatih ND merupakan program implementasi dari kurikulum Merdeka yang digelar pertama kalinya pada Selasa 3 Desember 2024 lalu. Kegiatan tersebut mengangkat tema No Bullying dan menghadirkan Suryanto Ahmad, Kasubsi Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 BND sebagai narasumber. Kepala Sekolah RA Al-Fatih ND, Siti Salma SPD mengungkapkan bahwa program tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para muridnya agar memahami bahaya perilaku bullying dan cara menghadapi situasi tersebut jika mereka menjadi korban. Siti Salma menjelaskan bahwa kegiatan tersebut penting untuk membangun kesadaran anak-anak mengenai pentingnya saling menghormati dan menghindari tindakan yang dapat menyakiti orang lain. Ia berharap melalui sosialisasi ini, anak-anak dapat menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan damai. Program Orang Tua Mengajar ini sebenarnya adalah salah satu bagian dari penerapan kelas orang tua pada program nasional PAUD HI, pengembangan anak usia dini holistik integratif. Jadi, pada program Orang Tua Mengajar ini, kami berupaya menghadirkan orang tua di sekolah untuk berperan sebagai guru yang akan mengajar di kelas sesuai dengan kemampuan dan kapasitas dari orang tua itu sendiri. Kali ini adalah pertama kali kami melakukan program Orang Tua Mengajar. Jadi kami melakukannya secara menyeluruh untuk satu sekolah, kurang lebih sekitar 50 anak. Untuk selanjutnya, insya Allah program Orang Tua Mengajar ini langsung dilakukan di kelas. Siti Salma juga berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut dengan melibatkan orang tua lainnya. Siti Salma menyatakan bahwa peran orang tua dalam tumbuh kembang anak, khususnya dalam bidang akademik sangatlah penting. Oleh karena itu, RA Al-Fatih ND ingin menjembatani hubungan antara orang tua dan anak guna meningkatkan peran orang tua dalam mendukung anak-anak di proses belajar di sekolah. Program Orang Tua Mengajar ini kami lakukan untuk meningkatkan partisipasi orang tua pada kegiatan-kegiatan sekolah, biar ada kerjasama antara sekolah, guru, dengan orang tua. Karena kami percaya bahwa untuk mewujudkan lingkungan belajar yang bagus, lingkungan
lingkungan belajar yang berkualitas tidak bisa hanya mengandalkan sekolah sendiri. Kita butuh dukungan orang tua untuk pendampingan dari rumah, untuk stimulusnya, biar ada kesinambungan antara rumah dan sekolah. Karena jadi peran orang tua itu kami berupaya untuk menghadirkan di sekolah. Kegiatan program orang tua mengajar tersebut mendapat sambutan positif dari guru dan juga para orang tua, dan para murid terlihat antusias mengikuti kegiatan tersebut. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Sebelum mengakhiri Warta Berita pagi ini, kami hadirkan mini feature dengan judul Kota Jogo, Pantai Berpasir Putih dengan Pesona Tebing Batu Kars Putih yang menakjubkan di Nagikeo bersama reporter Ferry Soo. Pendengar dan juga pemirsa RRI, kali ini saya mengajak Anda ya untuk menuju ke sebuah kabupaten yang ada di Pulau Flores dan dijuluki sebagai The Heart of Flores karena berada di tengah-tengah Pulau Flores. Dan kabupaten ini, pendengar ya, memiliki 7 kecamatan dan beberapa kecamatan memiliki keindahan pantai wisata yang sangat menakjubkan. Dan untuk kali ini, pendengar, saya akan mengajak Anda untuk menuju Kecamatan Bolowae karena di sana ada sebuah tempat wisata pantai yang sangat indah, yaitu Pantai Kota Jogo. Pantai Kota Jogo terletak di wilayah Desa Anakoli, Kecamatan Bolowae, Kabupaten Nagekeo. Pantai ini menjadi salah satu destinasi wisata pantai di Kabupaten Nagekeo. Menuju kawasan ini sangatlah mudah. Untuk mencapai Pantai Kota Jogo, Anda perlu menempuh perjalanan kurang lebih 40-an menit dari Kota Bai, ibu kota Kabupaten Nagekeo. Sepanjang jalan menuju lokasi wisata Pantai Kota Jogo, Anda akan disuguhi dengan indahnya pesona alam daerah itu. Anda dapat menikmati hamparan perbukitan savana nan luas dan indah. Berkunjung ke Pantai Kota Jogo, wisatawan tidak sekedar menikmati keindahan pantai dengan air laut yang jernih dan pasir putih, namun juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan kars yang terbentang di sepanjang pantai. Sesampainya di pantai, Anda bisa menikmati pasir putih yang tidak begitu luas. Pada sisi baratnya terbentang tebing batu kars putih yang lebih menjorok ke lautan dan dasarnya lebih panjang dari tepian pantai berpasir putih. Tebing bebatuan kars di pantai ini cukup unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai, sehingga memberikan kesan tersendiri ketika Anda berkunjung ke kawasan ini. Saat ini saya berada di Pantai Kota Jogo, sebuah pantai dengan ikon jajaran batu putih, batu karang putih seperti yang tampak di belakang saya. Kota Jogo itu terletak di Desa Anakoli, Kecamatan Bolowae, Kabupaten Nagekeo. Kira-kira 20 menit perjalanan dari Kota Mbai. Best view Pantai Kota Jogo adalah suasana pagi hari. Keunikan lainnya pada ujung timur terdapat pohon-pohon mangrove dengan akar-akar koko yang menambah kekhasan pantai ini. Di belakang gugusan mangrove juga terdapat pohon bidara atau sisyphus yang menjadi ciri khas pantai utara Flores ini sebagai tempat berlindung dari panas terik matahari dikala kita berkunjung di siang hari. Hijaunya suasana pantai oleh deretan pepohonan mangrove yang berjejer di sekitar Pantai Kota Jogo pun siap menyambut Anda dengan fasilitas jembatan penyeberangan yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah setempat agar Anda bisa melewati pepohonan mangrove ataupun sekedar berteduh dan berfotoria. Warga desa berharap agar kawasan wisata Pantai Kota Jogo ini dapat dijaga kelestariannya sehingga bisa memberi manfaat bagi masyarakatnya. Saya warga desa Anakoli mengharapkan dengan adanya program dari desa agar bisa menata Pantai Kota Jogo ini supaya
bisa dinikmati dan lebih dikenal oleh masyarakat luas, agar kami warga di sekitaran pesisir pantai Kota Jogo ini mendapatkan peningkatan pendapatan ekonomi melalui kunjungan wisata pantai Kota Jogo ini. Pemirsa, itu tadi perjalanan kami ya di Pantai Kota Jogo yang ada di Kecamatan Molowae, Desa Anakoli. Dan bagi Anda yang suatu saat nanti Anda mengunjungi Pulau Flores, jangan lupa ya mengunjungi Kabupaten Nagekeo di Heart of Flores, karena berada tepat di tengah-tengah Pulau Flores yang memiliki keanekaragaman ya wisata pantai yang bisa menjadi destinasi tujuan Anda. Pendengar RRI, demikian kami sampaikan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 6 Desember 2024. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.